kalau fast attack itu kan eh, fase terakhir transisi menyerang di mana niatnya menyerang dengan cepat meskipun keempat pemain bertahan berada di belakang bola ya. Iya ya, maksudnya di strong areanya lawan defense bang. Nah pindah ke weak areanya lawan defense. Nah Terus yang menyerang itu eh, masuk ke fast attack juga nggak sih bang? selama posisinya itu tidak terorganisir dengan baik. Contoh, nih, seperti inilah ya. Ini apa Ya. kamu? Oh iya ya. Ini contoh. Yang kuning ini sudah masuk ke fase bertahan atau belum? Sudah bang. Belum. Oh iya belum positioning defense ya bang. Nah, itu dulu yang dilihat. Selama belum, cepetin. Keburu dia bahasa gampangnya rapi. Sebelum dia terorganisir. Tapi kalau dia sudah binomio ombre balong satu, lalu sudah seperti ini, sudah begini, sudah begini, ini baru positional attack melawan positional defense. Jadi kalau ada kesempatan kita quick attack atau fast attack atau atake rapido, lakukan dengan cepat. Jangan sampai dia rapi. Tapi rupanya yang bertahan ini tidak bagus pertahanannya. Ya cepetin aja nggak apa-apa. Mau cepetin ke depan atau cepetin ke samping silakan. Nggak ada masalah. Yang penting yang sulit itu adalah yang tadi. Tim yang selalu rapi. Itu yang sulit. Gitu. Tapi kalau dia seperti ini, ya ini kan lumayan menghambat. Maka di sini temponya turun. Tapi kalau misalkan seperti ini rapi nggak? Enggak bang. Ya cepetin. Kalau Ya, begini, rapi nggak? rapi bang. Nah, tujuan kita bergerak salah satunya adalah membuat dia tidak rapi kembali kan begitu sehingga kita menciptakan ruang atau tadi kita mau menciptakan progresi. Bagaimana desainnya? Itu balik ke teman-teman desain drillnya. Itu baik pada kemampuan. Contoh lagi misalkan saat seperti ini. Ini masih rapi ya. Ini rapi ya. Oke? Ya bang. Oke, rapi. Terus terjadi seperti ini. Bagaimana kira-kira? Bang juga. Apa yang akan lakukan sama yang bertahan? Apakah ini terorganisir defense-nya? Ketika kita ambil keputusan begini, Belum Pak. nggak terorganisir. Perlu diambil cepat nggak? Perlu Kenapa? Perlu Pak. Supaya lawan belum ada ruang. bisa antisipasi bang. Ya lawan belum balik, lawan belum nutup, belum rapi. Ya, Nah, bagaimana bisa cepat caranya? Faktor individu apa yang membuat nanti bisa cepat? Faktor individu apa terhadap pemain yang tidak pegang bola bisa cepat? Itu mesti dipertimbangkan. Lalu bagaimana ngedrillnya? Kan begitu. Faktor apa yang akan mempengaruhi itu bisa menjadi sebuah bagian dalam drill. Bisa digabungkan Ya, ya. gitu. Jadi nggak harus latihan. Misalkan kita mau positional tag harus 4 lawan 4. Nggak gitu juga. Part ini aja udah bisa. Contoh misalkan dalam mendesain drill. Satu hal yang bisa kita masukkan adalah membuat regulasi. Kalau memang misalkan masalahnya ada di sini, kalau kita pengen mengharapkan anak ini bisa memberikan keputusan cepat ke sini. Anak ini bisa memberikan keputusan cepat ke sini. Bagaimana mendrillnya? Terima bola yang pegang bola, terima bola itu bang dua sentuhan misalnya gitu bang bisa bang. Boleh dua sentuhan. Bagaimana bisa dua sentuhan? Ini yang baru masuk, tolong ini suaranya.
Bagaimana bisa dua sentuhan? Apakah diatur? Apakah kita set up latihannya? Faktor-faktor apa yang bisa membuat terjadi dua sentuhan? Itu harus semuanya masuk dalam latihan. Ya, ya, ya. Walaupun dengan satu regulasi. Bagaimana merangsang itu sehingga jadi gini. Bagaimana merangsang sebuah situasi atau kondisi latihan yang mana ini sangat dekat dengan logika internal permainan sehingga itu tercapai berdasarkan kemampuan si anak. Dengan aturan misalkan, kalau kalian tim hitam atau yang menyerang berhasil melakukan dua sentuhan di sini, maka kamu mendapatkan poin 3. Itu salah satu stimulus. Ini kan bagian dari tercapainya tujuan mencetak gol. Ya nggak? Ya, Bang. Nah, harusnya nih ada nomornya. Kemana nomornya ya? Saya buatin nomor kemarin padahal. Nah, sekarang kita bicara yang ini. Dalam, sekali lagi, dalam tujuan menyerang, mencetak gol, selain tadi dia harus cepat, dengan waktu yang terbatas, itu kemampuannya sudah dibuat, bagaimana kemampuan persepsinya sudah baik, dengan regulasi, dengan drill yang kita buat, dengan area yang sesuai dengan apa yang ada di pertandingan. Lalu kita bicara peran yang ini sekarang, pada prinsipnya adalah adanya perubahan kecepatan dan ke tiang kedua. Jadi kalau kita saya sambungin ya sekarang, kalau bicara positional attack dengan tujuan mencetak gol, berarti mungkin nggak, apa harus nggak ada komponen yang pertama itu adalah unsurnya tiang kedua sebagai opsi, lalu yang selanjutnya perubahan kecepatan. Beda dengan fase positional attack dengan tujuan maintain ball possession. Beda dengan tujuan adanya progresi. Bisa dibedakan ketiga tujuan taktik menyerang tadi? Silakan. Ini individu, ini individu. Terus si anak ini yang tadi passing seperti ini, dia berhasil menciptakan progresi nggak walaupun dengan satu sentuhan passing? Gimana? Oke, Berarti, saya Bang. pecah lagi. Mana sih fontnya ini? Kalau satu anak melakukan sebuah passing dan memiliki unsur progresi, berarti anak itu tekniknya ada taktiknya nggak? Halo, Iya, Bang, ada. ada. Ya, Coach. Ya, teknik sama taktiknya terpisah nggak? Jadi satu, Bang. Satu kesatuan. Jadi satu, Bang. Dibilang jadi satu enggak, sebenarnya tipis bedanya itu. Jangan terkecoh deh. Tapi selalu menempel. Cuma emang tipis. Tapi taktik duluan baru teknik. Gitu. Ada, cuma berbarengan sebenarnya. Ya. Jadi melihat pemain punya taktik atau tidak, pemain ini bagus. Dari situ dari keputusannya. Kalaupun dia misalkan passing ke depan nih, kita bicara PD nanti. Passing ke depan si ini nih ya. Ini kelihatan ya yang saya lingkarin. Ya, Bang. Nah, Kelihatan, Bang. dia passing ke depan tapi bolanya out. Yang salah tekniknya apa taktiknya? Tekniknya. Tekniknya, Bang. Nah, makanya yang dikoreksi tekniknya. Jangan suka suka salah nih yang begini nih kadang. Gitu. Ya, dibedakan tuh tipis-tipis semua nih. Hati-hati. Hati-hati. Oke, saya coba mapping lagi sekarang. Aduh. Di sini berarti dia harus cepat. Warna apa ya? Warna apa maunya? Yang gampang. Merah. Warna Merah. hitam. Merah hitam. Putih bang, Oke. putih bang, putih. Putih coach. Merah aja, Pak. Hah? Merah aja, Coach. Merah Merah. kan kalah kemarin. Pak. Putih aja lah ya. Harus cepat. Nih Boleh. pertanyaannya, faktor apa? Aduh, cepat melepas bola. Faktor apa yang harus dibangun? Kan gitu, supaya bisa cepat. Ya enggak? Di fase apa ini ya? Di fase apa ini?
komponen apa aja yang ada. Lalu nanti kebentuk drillnya. Oh, untuk nyampe ke sana, drillnya tuh begini loh. Jadi semudah itu. Contoh, ini satu di sini. Lalu pemain yang ini sekarang, karena bola di kiri, maka saya harus mengambil sisi lemahnya atau blind side atau weak area atau weak side atau lado devil. Serada namanya apalah bebas lah ya. Gitu. Karena waktunya sangat terbatas, maka logikanya ada perubahan kecepatan. Disinilah terjadinya perubahan kecepatan. Kalau ada momen ini bukan asal berlari. Lalu yang selanjutnya adalah segundo palo. Tadi nih, titik yang kedua. Nah, sekarang saya balik. Ini ada di mana dalam hierarkinya? Kan gitu. Berarti di tujuan apa? Taktik menyerang ketiga. Ya enggak? Iya bang. Yang selanjutnya ini. Mana ya tadi? Ah, nih. Ini dia passing. Progresi. Gitu. Ini tujuan taktik kedua. Taktik menyerangnya. Ini kita bahas dari sisi menyerangnya dulu ya. Semoga sembari kebayang bertahannya. Ini kan harus disadari oleh setiap individu pemain. Karena ini terjadi seperti ini, oke. Misalkan si pemain ini setelah passing dia ke sini, misalkan, karena melihat temannya ke sini, ya, geraknya dia ke sini, ini seguridat untuk keamanan. Sewaktu-waktu bola gagal atau bahasa Brazilnya itu volante, bahasa Portugis itu volante, gitu. Atau bahasa gampangnya keamanan lah ya. Bebas pun namanya Bang. Sampai sini kebayang bahwa setiap gerak ada pengaruhnya semua. Ada logikanya semua. Jelas soal quick attack. Jadi selama lawan tidak siap, sama seperti peperangan, selama lawan meleng, dia yang kena tembak. Kan begitu. Ya bang. Jadi Mas Agus, kalau kalau organisasi itu yang penting lawan kita tuh kembali dulu, kembali dan masing-masing punya lawan satu. Nah, masalah positional defense-nya itu terkait dengan tipe defense-nya, sistemnya seperti apa. Itu beda situ doang, Mas Agus. Paham nggak? Namanya terorganisir itu adalah sudah kembali semua. Bukan tidak bisa disamakan dengan tipenya nanti. Itu ya bedanya ya, organisasi pertahanan dengan defense. Gitu.